الحمد لله الواحد القهار نحمده على فضله المدرار ونشكره على نعمه الغزار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا سيدنا عبده ورسوله المصطفى الأخيار صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه من أصحابه الأطهار ومن تبعه بإحسان ما تعاقب الليل والنهار فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فيا أيها المسلمون أوصيكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أما بعد معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang Muharram ini. Allah memberikan kepada kita nikmat yang teramat agung, nikmat yang begitu besar, yaitu nikmat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu pula, setelah nikmat keimanan, keislaman kepada Allah, ada nikmat panjang umur. Alhamdulillah, kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan hidayah kepada kita, memudahkan langkah kaki kita, menggerakkan hati kita hingga menuju masjid yang mulia ini. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, sebagai tauladan untuk kita semua menuju keselamatan dunia hingga akhirat. Khatib berwasiat kepada diri khatib dan tentunya kepada jamaah yang hadir pada saat ini. Marilah kita senantiasa meningkatkan tidak hanya kuantitas dari ibadah kita kepada Allah, tetapi juga kualitas ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal itu ditandai dengan persepsi kita terhadap dunia. Ketakwaan akan membuat kita memandang dunia adalah jembatan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dan bukan menjadi tujuan. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumul qiyamah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita, diangkat derajat kita, dan kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan khatib mengangkat tema pada khutbah kali ini, yaitu bulan Muharram sebagai bulannya fastabiqul khairat. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam suatu kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang juga ada dalam Musnad Imam Ahmad, di suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bainama nahnu jalasna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk bersama-sama Nabi, bermujalasah bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi mengatakan kepada kami, yatlu alaikumul an rajulun min ahli jannah, akan datang sekarang ini orang yang menjadi penghuni surga nantinya. Kalau bahasa kita sekarang adalah nanti ada orang calon penghuni surga akan datang masuk ke masjid ini. Dan betullah hadirin yang dirahmati Allah, masuklah seorang pemuda dengan bekas wuduknya dia masuk.
Lalu keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dengan hal yang sama, yaqla'u 'alaikumul an rajulun min ahlil jannah, akan datang masuk ke masjid ini orang yang calon penghuni surga. Sampai itu terjadi 3 kali. Para riwayat hadis tidak menyebutkan di dalam hadis ini siapa yang dimaksudkan sahabat tersebut. Namun disebutkan adalah orang yang mengikuti sahabat yang lainnya, yaitu Abdullah ibnu Amr bin As, yang kemudian mengikuti si pemuda tadi sampai ke rumahnya. Dan rupanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amal yang dilakukan oleh pemuda tersebut tidaklah mewah, tidaklah kemudian bagi kita yang hadir di zaman sekarang ini adalah sesuatu yang ya biasa-biasa saja. Tahajud pun biasa-biasa saja. Puasa pun biasa-biasa saja. Ibadah yang lain biasa-biasa saja. Lalu kemudian Abdullah bin Amr bin As mengatakan, sungguh saya datang kepadamu untuk mengetahui sampai kenapa Rasulullah SAW mengatakan engkau termasuk calon penghuni surga. Padahal hadirin yang dirahmati Allah, orang tersebut masih hidup, masih berada di tengah-tengah para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian dia menjawab bahwa sungguh tidak ada amalan yang lebih saya utamakan, melainkan dalam hidup saya tidak pernah melakukan menipu saudara-saudara muslim, saudara-saudara saya yang semuslim dan seiman. Dan yang kedua, tidak ada rasa iri saya kepada mereka. Kemudian Abdullah bin Amr bin As, pada titik inilah kami tidak mampu untuk menyamai apa yang telah engkau capai. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari kisah ini kita dapatkan bahwa ada orang-orang di tengah-tengah kita, mungkin dia tidak terkenal di media sosial, tidak terkenal di media massa, tidak disebut, bahkan mungkin hanya orang-orang segelintir saja yang mengetahuinya. Tapi orang-orang ini terkenal di langit Allah Subhanahu wa taala, disebut oleh para malaikatnya, disebut bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan malaikat-malaikatnya. Paling tidak yang kita bisa ambil yang pertama, bahwa hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang ini selalu ingin agar dirinya tidak menjadi masalah di tengah-tengah masyarakat, bermanfaat bagi orang lain, sekecil apapun itu manfaatnya. Sebagaimana juga yang sering kita dengar dalam salah satu dalil, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia yang lainnya. Adapun poin yang kedua, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah orang-orang yang disebutkan, jadi diteliti oleh para riwayat hadis bahwa siapakah pemuda yang dikatakan oleh Rasulullah SAW adalah calon penghuni surga. Dialah Sa'ad bin Waqqas, anak muda dengan semangat keislamannya, semangat dakwahnya, semangat membela agamanya. Dia pertaruhkan hidupnya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Sa'ad bin Waqqas adalah salah satu dari orang-orang yang sabiqunal awwalun, mereka-mereka yang masuk Islam di awal-awal munculnya daripada atau diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi poin yang kedua yang kita bisa ambil hikmahnya, bahwa untuk menjadi orang-orang yang ahli surga, kita butuh mempergegas amal-amal soleh kita, memperbanyak zikir-zikir kita, membasahi lidah kita senantiasa menyebut Allah Subhanahu wa taala. Karena pun kita tak tahu dalam kondisi apa, dalam waktu apa, dalam tempat yang mana kita akan menemui Allah Subhanahu wa taala. Saya teringat dengan suatu ayat Al-Qur'an dalam surat Fatir ayat 32, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma awrathna al-kitaba alladhina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Para ulama tafsir menyebutkan ada 3 golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti di hari kiamat. Golongan yang pertama adalah orang-orang yang senantiasa menzalimi dirinya sendiri. Siapakah orang-orang tersebut? Disebutkan oleh para ulama, mereka-mereka yang di satu sisi beribadah kepada Allah, di sisi lain tetap melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang paling banyak. Dan yang kedua hadirin yang dirahmati Allah adalah wa minhum muqtasid, yang mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, namun yang sunnah-sunnah kadang ketinggalan. Kata Rasulullah dalam hadis yang lain, yuhasabuna hisaban yasira. Orang yang kedua ini, golongan yang kedua, akan dihitung amalnya tetapi hanya sebagai formalitas. Hisaban yasira, dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, dan kita mudah-mudahan termasuk daripadanya, yaitu orang-orang yang sabiqun bil khairat. Kata Nabi, mereka-mereka ini yadkhulunal jannah bighairi hisab. Yadkhulunal jannah bila hisab wala azab, akan masuk kepada surga tanpa dihisab dulu, tanpa diazab. Fi langsung masuk. Alangkah indahnya pertemuan kita dengan Allah dengan kondisi seperti itu. Alangkah bagusnya bagaimana kita bisa masuk surganya Allah dalam kondisi tanpa hisab dan tanpa azabnya Allah Subhanahu wa taala. Karena golongan yang zalim yang pertama ini sungguh-sungguh, kalau ingin saya jelaskan sekarang ini, disebutkan dalam hadisnya, yumahhasun wa yumtasun. Apa itu? Harus transit dulu di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak masuk dalam golongan yang zalimul li nafsihi ini. Bagaimana upaya kita agar senantiasa menjaga diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, agar senantiasa naik ke level berikutnya, wa minhum muqtasid. Kalau bisa adalah sabiqum bil khairat. Dan bulan Muharram inilah waktu yang tepat untuk kita berlomba-lomba. Hari ini hari yang ke-9 Muharram, disebut ada dengan puasa Tasu'a. Hari ini enggak bisa puasa, besok bisa, yang disebut dengan puasa Asyura, puasa ke-10 dari bulan Muharram. Tidak bisa juga nanti ada namanya Ayyamul Bid, 11, 12, 13 pertengahan bulan puasa juga. Kenapa harus puasa? Karena puasa akan menjauhkan diri kita dan api neraka Allah Subhanahu wa taala 70 kharifan dalam hadis riwayat yang sahih, yaitu sepanjang 70 tahun menjauhkan diri kita dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di tengah pandemi ini, bagi saudara-saudara kita yang saat ini dalam keadaan sakit, Allah sembuhkan, Allah mudahkan urusannya. Dan bagi kita semua yang dalam kondisi kesulitan, Allah mudahkan, Allah perluas rezeki kita semua, dan diberkahi keberkahan hidup, keberkahan rezeki, keberkahan harta, keberkahan anak. Diberikan anak-anak yang soleh dan soleha, yang akan menjadi qurratu ain, penyejuk hati, penyejuk jiwa, memberikan mahkota kepada orang tuanya kelak di yaumul qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang paling terakhir adalah bahwa kita senantiasa menjaga hati kita untuk senantiasa selalu tazkiyatun nufus, membersihkannya. Karena hati ketika dia menjadi kotor, maka susah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sebagaimana dikatakan oleh Utsman bin Affan, kalau hati yang bersih, dia senantiasa tidak kenyang dengan membaca Al-Quran. Kita bisa menilai diri kita masing-masing, apakah kita hati kita sekarang ini dalam kondisi yang bersih ataupun sebaliknya. Dan mudah-mudahan di bulan yang Muharram ini, kita dan semua orang-orang yang kita cintai diampuni segala dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.